Dulu dengan bangga memilih pemimpin yang melanjutkan program-program yang jelas-jelas sudah terbukti menyusahkan, menyengsarakan, dan juga membuat kita semua susah. Tapi kalian masih memilih. Itu karena rayuan bansos. Bansos itu uang kita semua, uang milik kita. Jadi itu bukan uang dari yang bersangkutan, tapi kalian tidak paham. Nah, ini semua karena memang kemiskinan itu dipelihara oleh pemerintah ya, kalau menurut saya ya, supaya mereka itu bisa terus membodohi dan berkuasa. Kasian ya, kita sudah 75 tahun merdeka tapi masih ada ya orang yang menerima bansos ya dengan dilempar-lempar ya. Itu alangkah naifnya, alangkah bodohnya ya. Itulah ya. Jadi kita ini sebenarnya masih dalam penjajahan ya. Penjajahan oleh bangsa sendiri. Nah, ini sangat memprihatinkan kita dan kita semua sekarang mendapat imbasnya. Sekarang pendidikan mahal ya, UKT mahal, banyak mahasiswa yang kurang mampu tapi punya intelijensi yang tinggi ya, punya IQ yang bagus ya, tapi tidak bisa melanjutkan pendidikan ya. Di sisi lain ya, mencari pekerjaan sekarang juga bukan hal yang gampang. Hampir semua lini pekerjaan itu diisi oleh WNA. Banyak WNA sekarang yang berkeliaran di Indonesia. Nah, gimana ya? Padahal syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu di BUMN aja itu harus sarjana. IPK-nya 3,5 lagi ya. Nah, lalu kalau syaratnya seperti itu, lalu siapa nanti yang mengisi? Karena orang-orang atau anak-anak terbaik sekarang ini tidak punya kesempatan untuk kuliah. Yang bisa mencapai IPK 3,5 itu kan orang-orang yang otaknya encer. Tapi rata-rata orang yang otaknya encer itu kebanyakan dari kalangan yang tidak mampu. Nah, sekarang kalangan tidak mampu itu tidak bisa kuliah. Nah, maka nanti bagaimana Indonesia sumber daya manusia Indonesianya? Siapa yang mengisi pekerjaan yang syaratnya sangat susah itu ya? Sekarang coba kalau saya cek ya, untuk masuk Bank Indonesia aja itu syaratnya luar biasa. Ya, harus IPK-nya di atas 3. Nah, kalau sekarang pendidikan tinggi itu sulit, tidak bisa dijangkau oleh anak-anak yang otaknya encer, tapi dari kalangan orang tuanya yang tidak begitu mampu. Lalu nanti siapa yang kerja di BI ya? Lalu siapa nanti yang kerja di BUMN? Coba kalian pikirkan. Ayo. Itulah ya akibat kalian salah memilih pemimpin ya. Pemimpin kalian itu hanya memikirkan dirinya sendiri, anaknya, keluarganya, golongannya ya. Dan mereka itu memperkaya dirinya dengan berbagai cara. Nah, sekarang kalian mau ngapain? Mau ngapain sekarang? Coba. Mau demo? Demo setiap hari pun tidak bakal digubris. Tidak ada gunanya demo-demo itu ya, kecuali kalian demonya itu ada sesuatu hal yang luar biasa seperti tahun 98 lalu. Itu baru mungkin dipelototi oleh dunia. Paham kalian? Kalau cuma teriak-teriak di jalan ya, lalu nanti dipanggil satu-satu dikasih jabatan, habis itu demo ya, nggak ada lagi itu demo-demo. Jadi anak-anak muda sekarang, kalian itu sudah terjebak ya dalam keadaan dan kondisi yang sulit. Mau lanjut kuliah nggak bisa ya, mau cari kerja nggak bisa ya, karena susah ya. Syarat minimal untuk dapat kerja sarjana nggak terpenuhi, IPK nggak terpenuhi. Nah, sekarang kalian mau ngapain? Ya jadi pengangguran akhirnya ya. Maka sekarang hampir 10 juta kalau nggak salah, saya kemarin saya baca ya, Gen Z itu susah mendapatkan pekerjaan. Padahal itu kan bonus demografi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Harusnya Gen Z itulah nanti yang akan menjadi manusia produktif, yang bisa nanti membantu pemerintah yang menciptakan
produktivitas yang semakin meningkat. Nah, lalu sekarang kalau gajinya jadi pengangguran, itu malah akan menjadi beban dan menjadi kelemahan pemerintah. Itu semua adalah tipu-tipu ya, ya Allah. Saya juga bingung ya dengan Indonesia ini ya. Kenapa ya tidak ada orang yang berani mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut? Semuanya pada diem ya, sibuk ya, dan takut kali ya memikirkan dirinya sendiri saja. Dan akhirnya negara kita ini seperti dalam jajahannya. Kita ini seperti manusia yang tidak merdeka. Jadi teman-teman semua, dulu ada program tawaran ya dari salah satu capres pendidikan gratis. Malah pilih makan siang gratis. Dan sekarang makan siangnya dirubah lagi menjadi sarapan gratis. Asya Allah. Padahal pendidikan itu sangat penting. Kalau dalam satu keluarga ada yang sarjana, lalu dia bekerja, maka dia akan menyekolahkan, ya, akan membantu orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adiknya. Seperti saya juga gitu dulunya. Saya dulunya adalah anak pertama yang sarjana karena saya anak paling tua. Dan alhamdulillah adik-adik saya sekarang sudah sarjana juga, ya, sudah sarjana, bahkan ada yang jadi polisi juga. Ayo. Nah, itu karena apa? Ya karena memang pendidikan itu bisa mendongkrak ya kehidupan kita. Nah, kalau kalian dulu pilih makan siang gratis, ya itu yang terdongkrak cuma tinja kalian saja. Dan itu sekarang kan menjadi hal yang buruk ya bagi bangsa ini. Dan bagi orang yang dulu ya oke gas, oke lah, mungkin kalian tidak terkena imbas ya. Mungkin kalian orang kaya, ya contoh aja ya, contoh nih, kalau saya lihat dalam satu keluarga umpamanya marga penjahitan lah itu ya, kan ada tuh marga penjahitan yang sangat kaya sekali ya, kaya raya banget ya, sehingga dia begitu getol ya mendukung program yang dilakukan oleh rejim saat ini ya, dan rejim yang nanti juga ya. Tapi kan tidak semua juga marga penjahitan tuh hidupnya susah, hidupnya senang kan, ada juga yang susah marga penjahitan. Artinya apa? Artinya dia mungkin senang, dia mungkin enak, tapi yang lainnya susah. Jadi dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tidak kepentingan orang banyak ya. Nah, contoh lagi umpamanya pejabat-pejabat saat ini. Oke lah, dia mungkin dulu sangat getol ya mendukung keberlanjutan, karena mungkin dia berpikir untuk jabatan dia yang berlanjut juga. Tapi sadar nggak dia ya bahwasannya tidak semua juga keluarga dia itu hidup dalam kecukupan. Akibat dari program yang dia dukung, banyak keluarganya juga ya, mungkin diantaranya sekarang yang sakit sekarang, yang mahasiswa sekarang, itu dulu adalah orang tuanya atau keluarganya pendukung oke gas. Akibatnya apa sekarang? Keponakan ya, mungkin juga keluarga jauh, keluarga dekat ya, anak mungkin cucu yang menanggung akibatnya. Ayo, tolonglah teman-teman semua rakyat Indonesia, berpikirlah secara logis ya. Carilah pemimpin yang benar-benar tuh mencintai Indonesia dan mau membangun rakyat Indonesia agar sejahtera, bukan yang menyogok kalian, yang membayar kalian dengan 100.000 ya, 200.000, 300.000. Lalu kalian cuma dapat itu, dia dapat apa? Dapat miliaran ya, dapat jabatan, anaknya juga dapat jabatan. Sekarang kalian merana, ya Allah, kasihan. Inilah ya, saya juga prihatin ya, bangsa ini kok seperti ini sekarang ya, semakin jauh ya dari cita-cita proklamasi ya. Ini terlalu jauh ketimpangan antara kaya dan miskin ya. Kasian ya, sekarang banyak pengangguran anak-anak muda pada pintar-pintar ya, yang kerja itu malah yang bodoh-bodoh ya, yang main sogok ya, punya orang dalam ya, tapi yang pintar malah nganggur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar.